Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Bagaimana menentukan kebutuhan dari keluarga miskin ekstrim? Jadi sebagaimana kuesioner SDGs desa ada kuesioner keluarga dan kuesioner warga, maka di dalamnya ada daftar kebutuhan level keluarga dan level warga. Misalnya yang pertama, nomor KK. Jika tidak punya nomor KK, maka akan ada kebutuhan untuk mendapatkan nomor KK. Di situ tidak ada biaya yang dibutuhkan, dan BIC-nya adalah Disdukcapil, yaitu Pemda. Kemudian tempat tinggal sudah milik sendiri tapi tidak punya IMB, maka ada kebutuhan IMB, dan itu gratis juga, dan BIC-nya adalah Pemda. Kemudian status lahan milik sendiri, karena sebagian warga miskin tentu saja lahannya bukan milik sendiri. Kemarin Gus Koco di bagian akhir menyampaikan bagaimana kalau warga miskin yang ada di lahan milik negara, yaitu sekarang saatnya ditangani. Jadi nanti dia butuh sertifikat tanah, maka itu sertifikat tanah untuk keluarga miskin ekstrim akan dikelola oleh Kementerian BPN sampai ke daerah, sampai ke kabupaten kota. Kemudian P4, pertanyaan 404, bagaimana kalau lantai terluasnya dari bambu dan papan berkualitas rendah? Berarti ada kebutuhan untuk keramik lantai. Nah ini bedah rumah itu dipilah-pilah sesuai kebutuhan dari keluarga miskin itu sendiri. Jadi tidak biah uyah, tidak semuanya banyak begitu, tapi sesuai dengan kebutuhan di masing-masing keluarga. Dan yang menarik adalah bagian kanannya, karena seringkali ada kesalahpahaman sampai hari Jumat kemarin itu. Pemerintah desa mengatakan, wah dana desa sudah sedikit, bagaimana kalau itu digunakan untuk warga miskin ekstrim. Nah, kita lihat di bagian PIC-nya, itu hampir semua PIC-nya itu justru supradesa, yaitu pemerintah daerah dan kemudian sampai ke pemerintah pusat. Jadi ada dinding terluas, berarti ini untuk menembok dinding, jendela yang tidak berfungsi, maka ada kebutuhan untuk membuat jendela. Kemudian atap dari kayu dan jerami, maka ada kebutuhan untuk memperbaiki atap rumah. Tidak punya penerangan atau listrik, ini maka listriknya disediakan juga oleh Pemda dan pemerintah pusat. Ada hal yang menarik di salah satu diskusi dengan kepala desa, di mana Gus Halim menyampaikan bahwa di desa ini itu ada 5 keluarga yang miskin ekstrim dan tidak terjamah listrik. Kemudian kepala desanya menyampaikan itu keluarga itu ada di gunung, sebetulnya ada di puncak bukit, sulit untuk ke sana, untuk listrik ke sana. Dan kalau dana desa digunakan juga akan habis nanti tahun. Nah, Gus Halim menyampaikan ada inti yang menarik, yaitu bahwa data SDGs desa ternyata tepat, karena sama, kepala desa menyatakan hal yang sama, jumlah keluarga miskin ekstrim ya 5 keluarga itu yang tidak punya listrik di satu RT, ya. Di RT yang mana disebutkan begitu, dan itu memang tepat. Jadi itu yang memberi tambahan percaya diri desa mengenai data-data SDGs desa yang dikumpulkan oleh Pokja relawan desa sendiri. Nah, di dalamnya itu kemudian bisa digunakan seperti itu. Kemudian juga minyak tanah, ketika masih menggunakan seperti itu, maka butuh subsidi LPG berikut kompor gas, karena tidak ada kompor gas di awal gitu kan. Jadi memberi kompor gas sekaligus LPG subsidi. Nah, ini tugas dari Pemda dan pemerintah pusat. Kemudian kalau tidak punya tempat pembuangan sampah, maka harus dibuat tempat pembuangan sampah. Kemudian tidak ada kamar mandi, harus dibangun kamar mandi. Kemudian air mandinya atau air bersihnya itu belum sampai ke dalam kamar mandi, maka harus dibuat sumber air bersih sampai bisa masuk ke kamar mandi. Jamban, kalau masih jamban umum dan bersama, maka ada kebutuhan jamban, seperti itu. Nah, kalau ada rumah dari keluarga miskin ekstrim ini
di bawah sutet, kemudian di bantaran sungai, di lereng bukit atau gunung, itu maka perlu ada mitigasi bencana. Artinya mitigasi bencananya adalah dicatat keluarganya siapa saja, dan kemudian di musim-musim hujan seperti ini harus sering aktif. Kementerian Desa selalu mengirimkan hasil dari BMKG tentang cuaca ekstrim setiap hari. Nah, karena itu BMKG memberikan ramalan itu 1 sampai 2 hari ke depan. Itu tim Sapa Desa itu mengirimkan kepada kepala desa yang sudah disapa, masalahnya seperti itu. Jadi yang sudah disapa dan jumlahnya belum ke seluruh desa gitu. Yang sudah disapa diberikan WA, hati-hati akan ada cuaca ekstrim di desa Bapak besok, sehingga perlu segera melakukan mitigasi bencana. Nah, jangan sampai terjadi lagi seperti baru-baru ini di Sulawesi Tengah, ada kepala desa meninggal, tewas karena terkena longsoran tanah. Jadi sudah saatnya memang desa siaga gitu terhadap bencana, termasuk sebetulnya di webnya BMKG itu ada cuaca ekstrim setiap hari. Di situ bisa dicek akan ada hujan lebat apa tidak dan angin kencang apa tidak di desa kita. Sapa Desa mengirim, tapi belum ke seluruh desa. Ada baiknya tenaga pendamping profesional, kepala desa, perangkat desa mencek terutama di wilayah masing-masing. Nah, ketika ada ramalan untuk cuaca ekstrim, maka keluarga miskin ekstrim di rumah bawah sutet, bantaran sungai, lereng bukit atau gunung ini, kalau memang ada cuaca ekstrim perlu dimitigasi. Apakah untuk beberapa hari tinggal di balai desa dan sebagainya seperti itu. Jadi mitigasinya makanya tidak ada biayanya, tidak ada harga satuannya, dan yang bisa melakukan pasti pemerintah desa karena yang hidup bersama keluarga tersebut. Kemudian kalau jarak untuk menempuh lembaga pendidikan dan kesehatan sulit, maka perlu dibangun prasarana jalan dan sarana perhubungan, berarti mobil dan sebagainya, sampai ke RT di mana keluarga miskin ekstrim itu tinggal. Jadi inilah nanti yang akan dikerjakan oleh, misalnya kalau di pemerintah pusat itu Kementerian PUPR dan kemudian Kementerian Perhubungan untuk sarananya, untuk prasarananya di Kementerian PUPR. Kemudian kalau kita lihat di dalam kuesioner keluarga di bagian akhir itu ada jaring pengaman sosial. Kalau sama sekali belum mendapatkan, maka segera akan mendapatkan itu. Dan ini adalah gratis karena bisa tinggal mendaftarkan kemudian mendapatkan. Jadi seperti itu. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.